Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, wali siswa kelas 2, juga anak-anakku kelas 2 yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar untuk tema 1 dan tema 2 dan juga sudah melaksanakan penilaian tengah semester 1 pada minggu lalu. Nah, untuk minggu depan pembelajaran daring sudah mulai masuk tema 3. Kali ini Bu Erna bersama Pak Roni ya. akan menyampaikan pengantar pembelajaran untuk tema 3. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari di tema 3? Iya, jadi nanti harapannya agar anak-anak dan terutama orang tua juga ya, dalam membimbing anak-anak belajar di rumah bisa lebih terarah ya, ya. Jadi ya, di buku tema 3 ini maksudnya apa yang ingin dicapai oleh anak-anak itu apa. Jadi kita sampaikan sekarang agar nanti tujuannya bisa tercapai ya, seperti itu. Nah, jadi di tema 3 nanti judulnya adalah tugasku sehari-hari. Jadi nanti akan banyak membicarakan tentang tugas anak-anak sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun dalam kehidupan di masyarakat. Seperti itu, Bu Erna. Baik, untuk tema 3 ini nanti yang dipelajari muatan pelajaran pokoknya. Ya, kita ada 3 muatan pelajaran pokok ya yang nanti di tema 3 akan kita fokuskan, yaitu ada PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nah, untuk PJOK dan SPDP-nya sendiri bagaimana Pak Roni? Nah, adapun untuk PJOK dan SPDP, nanti kita akan lebih banyak praktek, Bu Erna ya, melalui praktek langsung untuk SBK mungkin nanti kita membuat prakarya, kemudian untuk PJOK nanti ya seperti biasa yang kita lakukan kemarin ya. Jadi anak-anak melakukan kegiatan olahraga seperti itu. Kita mulai membahas satu persatu muatan pelajaran pokok yang akan dipelajari di tema 3. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan, disingkat PKN. Anak-anak nanti akan belajar apa saja? Nah, anak-anak akan belajar mengidentifikasi perbedaan karakteristik individu di rumah dan di sekolah. Nah, perbedaan karakteristik itu apa saja? Contohnya, ini contohnya ya. Ada jenis kelamin, ada pekerjaan, perbedaan kesukaan atau kegemaran atau hobi, kemudian perbedaan suku atau asal daerah, kemudian perbedaan agama, dan perbedaan usia. Ini contohnya ya. Masih jadi, ada lagi yang lain perbedaannya tentunya. Nanti anak-anak di sini kita belajar bersama untuk mengenali ya Bu Erna ya perbedaan karakteristik masing-masing individu. Tadi sesuai bermacam-macam ini ya, ada jenis kelamin dan lain-lainnya itu. Sedikit gambaran pembelajarannya nanti di sini misalnya seperti ini, nanti anak-anak belajar mengidentifikasi perbedaan karakteristik berdasarkan jenis kelamin ya, ini Bu Erna ya. Anak perempuan seperti apa. Kemudian ada juga mengenai suku atau asal daerahnya seperti ini, nanti kita belajar mengenali yang dari suku Bali siapa, dari suku Jawa siapa, seperti itu. Kemudian ada juga mengenai usia misalnya seperti ini nanti. Nah, di sini anak-anak belajar mengenali atau melihat, mengamati langsung ya Bu Erna ya, perbedaan karakteristik individu. Karena kita tahu kita semua ini kan berbeda-beda ya, baik di rumah, di sekolah itu semuanya individu itu pasti berbeda-beda. Tidak mungkin disamakan ya. Kalau sama pun nanti kita ya susah sendiri nanti jadinya. Tidak bisa membedakan yang si A siapa, si B siapa seperti itu. Nah, harapannya setelah mengenali adanya perbedaan itu, anak-anak bisa menghargai perbedaan tersebut. Jadi perbedaan itu bukan sebagai sesuatu yang untuk sumber pertengkaran atau apa, tapi sebagai melatih kita untuk menghormati, menghargai orang lain sehingga tercipta persatuan dan kesatuan seperti itu. Baik, untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, garis besarnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Roni. Nah, untuk pembelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia, apa saja yang akan dipelajari anak-anak? Anak-anak akan belajar tentang kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, dan
sosial budaya di lingkungan sekitar. Melalui apa saja? Mengenal kosakata konsep tersebut melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Iya, jadi nanti di tema 3 ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, fokus kita adalah di kosakata Ya. dan konsep. Jadi anak-anak mengenal kata-kata yang berkaitan dengan konsep-konsep mengenai lingkungan geografis. Seperti apa ya coba? Misalnya ini gambaran pembelajarannya nanti seperti ini. Untuk lingkungan geografis itu kalau mungkin kita sudah belajar tentang geografi ya Bu Erna ya, Bapak Ibu di rumah dulu belajar tentang geografi itu kan tentang peta, negara. Nah, kalau di sini anak-anak kita baru mengenai lingkungan sekitar dulu. Letak tempat-tempat, misalnya tempat rumahnya di lingkungan sekitar, tetangganya di sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa. Masih yang konsep denah sederhana ya, gitu ya Pak. Lewat denah ya berarti ini ya. Terus lingkungan sekolah juga mungkin nanti kelasnya di sebelah kirinya kelasnya ada kelas apa, gitu. Letak perpustakaan di mana. Nah, nanti harapannya anak-anak bisa mengenal kosakata dan konsepnya itu dan bisa menjelaskan. Misalnya ada yang bertanya, kalau mau ke perpustakaan lewat mana gitu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya sebelumnya ini nanti mungkin untuk letak lingkungan geografis ini lebih banyak lewat visual ya Bu Erna ya. Kemudian yang selanjutnya mengenai kehidupan ekonomi, ini salah satu contohnya adalah seperti ini, salah satu kegiatan ekonomi. Nah, di sini anak-anak belajar tapi lewat menyusun kalimat ya, lewat teks tulis berarti misalnya di sini Siti membantu Ibu belanja. Nah, ini kan salah satu kegiatan ekonomi. Jadi anak-anak mengenal kegiatan ekonomi seperti apa. Beserta kosakatanya yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengenai sosial budaya. Nah, jadi kehidupan sosial di lingkungan sekitar kita itu seperti apa? Seperti kita ketahui, di Indonesia kita kan ada budaya yang sangat baik yaitu budaya gotong royong. Jadi anak-anak mengenal nanti konsepnya, kosakata yang terkait gotong royong itu seperti apa. Muatan pelajaran berikutnya yaitu matematika. Nah, apa saja yang akan anak-anak pelajari di matematika? Nah, anak-anak akan menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Nah, ini sangat penting ya Bu Erna ya, karena langsung terkait dengan kehidupan kita ya. Jadi sebelum masuk tema 3 mengenai mata uang ini, kalau bisa orang tua, anak-anak di rumah jika ada uang pecahan, koin, receh disimpan dulu, nanti belajarnya biar langsung dengan bendanya langsung gitu ya, praktek. Nah, nanti yang kita pelajari yang pertama adalah nilai mata uang. Nah, ini pasti sebenarnya anak-anak pasti sudah tahu semua ya. Uang 100 itu seperti apa, 500, 1000 dan seterusnya seperti apa. Nah, tapi yang perlu diketahui juga nanti adalah penulisannya. Ketika kita menyampaikan lewat bahasa tulis, itu ada aturan tertentu dalam menulisnya. Misalnya 200 rupiah. Nah, ketika ditulis seperti ini, rupiahnya di belakang. Tapi ketika ditulis dengan angka, logonya atau tulisan rupiahnya itu di depan singkatan RP tanpa titik, terus langsung disambung dengan angkanya. Kemudian di belakangnya ada tanda koma terus 00. Nah, ini fungsinya apa tuh sebenarnya? Ini dulu kalau pas zaman dulu itu masih ada pecahan sen itu ya Bu Erna ya. Tapi sekarang sudah nggak ada, tapi tetap penulisannya seperti itu, aturannya, bakunya seperti itu. Itu untuk nilainya. Nah, berikutnya adalah kesetaraan pecahan mata uang. Nah, ini kita misalnya Bu Erna punya uang 10.000. 10.000 nanti ditukar gitu ya. Pecahan 1000-an gitu ya Pak ya. Nah, nanti kita bisa dapat berapa? 10 lembar uang pecahan 1000. Gitu juga dengan koin nanti. Jadi mungkin anak-anak kelihatannya koinnya banyak gitu ya. Tapi ketika di ini nilainya mungkin cuma 1000, 2000 gitu. Jadi bisa mengetahui nilai kesetaraannya itu seperti apa dengan antara satu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Nah, nanti akhirnya kita juga akan belajar
untuk menghitung sendiri ya Bu Wah, Erna, sangat penting karena Heeh. kalau misalnya anak-anak masuk terus kemudian ke kantin membeli atau sesuatu di koperasi, kantin, harganya berapa, nanti harus menyiapkan uang berapa, atau misalnya uangnya lebih, nanti dapat kembaliannya berapa. Nah, seperti itu. Anak-anak harapannya bisa tahu nanti, terus bisa, yang lebih penting nanti bisa memanage atau mengatur mengatur. keuangannya sendiri gitu ya Bu Iya. Erna, jadi tidak boros gitu ya. Betul. Baik Ayah Bunda, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang garis besar pembelajaran di tema 3. Saya ulangi kembali, untuk materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, anak-anak akan belajar tentang perbedaan karakteristik individu. Diharapkan nanti anak-anak bisa menghargai perbedaan tersebut. Kemudian di muatan pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak belajar tentang kosakata terkait letak geografis, kegiatan ekonomi, dan sosial budaya di lingkungan sekitar kita. Dan untuk pembelajaran matematika dan untuk pembelajaran matematika, anak-anak akan belajar tentang mata uang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.